Oke, halo guys, balik lagi sama gue Anissa. Hari ini gue bakalan nge-review laptop jadul tapi tipis lagi nih guys. Ini dia, lebih tepatnya laptop itu ada di sebelah gue, yaitu Lenovo ThinkPad X390. Kenapa sih dia tuh bisa dinobatkan sebagai laptop jadul tapi tipis? Penasaran? Langsung aja kalian tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu dan klik tombol loncengnya. Guys, kayaknya gue tuh udah mulai berapa ya, 2-3 minggu kemarin belakangan ini tuh emang nge-reviewnya ThinkPad mulu ya. Emang lagi sukanya tuh ThinkPad guys, dan lagi banyak banget yang datang tuh ThinkPad. Nah guys, jadi ThinkPad ini tuh adalah Lenovo ThinkPad X390, yang mana dia tuh salah satu simbol laptop berakhirnya di era seri ThinkPad X200 guys. Kalau kalian tahu X200, jadi laptop itu tuh era dimana laptop ThinkPad yang bener-bener tebel banget ya, laptopnya tebel banget, gede banget, bezelnya pun tebel, sampai-sampai layarnya tuh jadi kelihatan cuman kecil doang guys. Laptop ini tuh dirilis di kisaran tahun 2019, yang mana dia tuh udah mengedepankan desain baru, bentuk baru, dan memang laptop ini tuh desain dan bentuk barunya mengutamakan mobilitas dan juga traveling dari penggunanya. Nah, untuk ukuran body ThinkPad yang X390 ini memang kelihatannya tuh dia kayak 12 inch guys, karena memang Lenovo sendiri mengklaim bahwa laptop ini tuh dirancang dari jejak laptop yang berukuran 12 inch. Walaupun laptop ini sendiri itu berukuran layarnya di ukuran 13,3 inch dengan resolusi yang sudah Full HD. Mungkin karena bingkai layarnya ini yang ramping atau bezel layarnya tuh ramping, jadinya laptop 13,3 inch ini tuh punya footprint yang kayak laptop 12 inch guys. Dan karena dia itu juga punya ketebalan nih, untuk ketebalannya dia cuma sekitar 1,65 cm aja. Makanya gue nobatkan laptop ini sebagai laptop jadul yang memang tipis banget, karena dia ketebalannya cuma 1,65 cm dengan bobot di kisaran 1,25 kg. Jadi itu laptopnya udah termasuk ringan banget ya guys, dan cocok banget kalau kalian bawa bepergian atau traveling, atau kalian mau kerja di luar kantor ataupun di luar rumah. Oke, di konfigurasi tertinggi ThinkPad X390 ini punya layar Full HD dengan 400 nits, dan juga dia itu ada fitur namanya ThinkPad Privacy Guard guys. Jadi kalau kita klik di shortcut atau di keyboard itu Fn+D, di layarnya di samping-samping kita tuh nggak bakalan bisa ngintip nih. Jadi kalau kalian biasanya nih ya, yang buat para pengguna kereta komuter, yang mana kalau kita lagi pasti bisa relate nih, kalau kita lagi nge-scroll di handphone itu kan suka ada yang ngeliat di handphone kita ya. Nah, di laptop ini tuh bisa memblok viewing angle dari samping-samping. Jadi samping-samping kita tuh nggak bakalan bisa ngeliat. Tapi untuk di laptop seri yang gue pegang ini, di laptop yang lagi gue pegang ini, untuk ThinkPad Privacy Guard-nya dia nggak aktif guys. Gue masih kurang tahu memang dia lagi fiturnya lagi bermasalah atau gimana. Tapi memang untuk di X390 ini ada fitur ThinkPad Privacy Guard, dan juga dia ada ThinkShutter. ThinkShutter itu kalau nggak salah dia di bagian, correct me if I'm wrong ya, dia itu ThinkShutternya untuk di bagian penutup kameranya sendiri. Oke guys, jadi tentunya laptop ini tuh diklaim memiliki daya tahan baterai sampai 17,6 jam dengan spesifikasi yang oke banget. Dia itu di untuk prosesornya di Core i7 Gen 10 dengan storage SSD yang lagi gue pegang ini di 512 GB. Nah, untuk dari segi keyboardnya dia emang tipikal ThinkPad banget, yang mana di bagian tengahnya tuh ada ada bolongan merah, ada bulatan merah gitu. Terus untuk ketik-ketiknya tuh udah nyaman banget, emang tipikal ThinkPad banget semua sih, bener-bener yang
nggak ada perubahan dari seri-seri ThinkPad yang sebelumnya. Ditambah lagi touchpadnya di sini dia masih responsif, tapi di sini tuh dia agak ada sedikit ada sedikit hitam gitu di bagian tengah-tengahnya, yang mana menunjukkan kalau memang ini sering dipakai untuk touchpadnya. Dan di bagian atasnya touchpadnya itu ada klik kanan, klik kiri, dan ada klik tengahnya juga, dengan ukuran yang menurut gue pas sama keyboardnya. Dia nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil juga dari touchpad, dan juga rasio touchpad dan juga rasio keyboardnya. Oke guys, untuk di bagian port, laptop ini tuh cukup lengkap banget, walaupun bodinya itu dia ramping tapi cukup lengkap banget. Untuk di sebelah kirinya di sini dia itu ada port charger, yang mana dia sudah menggunakan USB-C. Jadi kalau misalkan kalian yang handphonenya pakai USB-C, bisa juga dipergunakan untuk ngecas laptop kalian. Ini cukup berfungsi banget dan berguna banget. Dan untuk yang kedua, ini yang banyak nggak tahu, tadi kita juga sempat nyari-nyari. Yang kedua itu dia ada port untuk USB-C Thunderbolt ya, ini ada yang gambar flash ya gitu. Sama di sebelahnya itu ada port dia itu namanya Ethernet extension. Gue sendiri sih belum pernah dengar, tapi dia tuh kalau nggak salah untuk nyambungin ke jaringan-jaringan gitu guys. Nah, untuk yang sebelahnya ada USB 3.1, ada HDMI, dan juga ada jack audio. Untuk di sebelah kanan ini ada Kensington lock ya, ada satu Kensington lock, terus juga ada USB 3.1, ada untuk pembuangan udara juga, nih ada fan-nya gitu. Terus di bagian depannya sini tuh ada kayak garis lurus gitu, ada garis lurus yang mana katanya ini tuh smart card reader, tapi gue pribadi nggak tahu cara bukanya tuh gimana guys. Padahal gue sudah buka pakai kuku juga tapi nggak bisa. Mungkin kalau kalian yang tahu, kalian bisa bantu komen aja kira-kira smart card reader itu bukanya gimana. Oke guys, jadi dia tuh ada satu port lagi di bagian belakang. Dia cukup banyak sih, emang portnya tuh lengkap banget. Dia tuh portnya ada micro SD reader, jadi di bagian sini ya nih guys, tuh ya ada yang kecil ini, ada micro SD reader. Sekaligus kalau kalian mau pakai SIM card di handphone ini tuh handphone kan jadinya, di laptop ini tuh bisa pakai SIM card. Kalian tinggal buka aja slot ini, kayak dia tuh kayak bener-bener handphone gitu loh, bukanya harus pakai kayak SIM ejector gitu. Oke, kita langsung aja kali ya masuk di spesifikasinya, kita bahas langsung aja. Prosesor Intel Core i7 generasi ke-10 with vPro dengan RAM-nya up to 32 GB, dan yang lagi gue pegang ini dia ada di 8 GB dengan penyimpanan SSD itu di 512 GB. Untuk grafisnya sendiri dia ada di Intel Integrated Graphics dengan layar 13,3 inch Full HD 1920 x 1080 IPS 400 nit touchscreen with privacy guard. Tapi untuk yang lagi gue pegang ini serinya dia masih belum di touchscreen, dengan sistem operasi yang up to Windows 11 dengan berat 1,2 kg. Nah, sebagai laptop bisnis, fitur keamanan itu jadi nilai tambah terutama di seri ThinkPad ini. Untuk dari sisi hardware-nya, dia itu punya fitur keamanan di kamera infrared gitu. Dia kameranya ada di infrared. Terus juga dia ada Windows Hello. Katanya dia itu bisa buat melindungi dari segi software-nya kalian, dari segi sistem operasi. Terus dia ada pelindung pelindung webcam, dan dia itu ada tadi yang gue bilang ada ThinkPad Privacy Guard sama Privacy Alert. Mungkin Privacy Alert ini yang berguna buat kalau misalkan laptop kalian hilang atau misalkan ketinggalan, itu kalian bisa tahu posisi laptop kalian itu ada di mana. Oke guys, next kita dengerin audio dari laptop ini kayak gimana. Oke guys, jadi menurut gua kalau untuk dari segi sound atau audio di laptop ini itu udah oke banget, kategori yang udah emang suaranya tuh bagus. Dari segi instrumennya jernih banget, dan juga dari segi vokalnya juga udah bagus. Tapi
Tapi ada satu yang menurut gue minusnya, yaitu dari penempatan speaker, karena itu mempengaruhi sama suaranya. Jadi karena dia itu speakernya ada di bagian bawah. Nah, pas kalian taruh kayak gini, otomatis kan kita kalau pakai laptop ya kayak gini ya, maksudnya yang ada di bagian bawah itu pasti ketutup gitu kan. Nah, kalau kalian pakai laptopnya kayak gini dan kalian lagi setel lagu, itu tuh agak mengurangi kualitas suara yang dikeluarkan dari laptop ini. Jadi dia tuh suaranya agak sedikit mendem, dan juga agak sedikit, ini sedikit banget sih, agak sedikit apa ya, kayak cempreng gitu, tapi sedikit banget. Tapi begitu kalian naikin gini aja, itu tuh udah langsung kualitas suaranya tuh udah bagus lagi guys. Oke, di tahun 2024 kalau misalkan kalian pakai Lenovo ThinkPad X390 ini, kalian bakalan merasa puas banget dari segala hal, dari segi kinerja maupun performa dari laptop ini, karena dia dari spesifikasi aja udah di Core i7 Gen 10 ya, udah termasuk yang tinggi. Plus juga untuk laptop ini itu kalian bisa gunain di aplikasi-aplikasi terbaru, ataupun kalian main game pakai laptop ini pasti udah lancar banget. Jadi nggak cuma buat daily task aja, untuk kegiatan kantor, buat kegiatan entertainment kalian pun juga udah enak banget dipakainya. Dengan harga 4,5 jutaan aja, kalian tuh udah bisa milikin laptop ini dari Jualin Laptop ID tentunya. Yang pasti worth it banget ya guys. Terlebih lagi laptop ini tuh udah didukung, dia tuh udah travel friendly karena laptopnya tuh compact dan tipis banget. Nah, jadi gimana guys, apakah kalian tertarik untuk membeli laptop ini? Coba kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah, atau kalau kalian punya rekomendasi yang lain silakan tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau kalian mau cek harga laptop kalian, boleh langsung klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gua Anissa, see you guys later, bye!